garamnya putih normal. Ibaratnya kalau petani-petani kekurangan uang kan bisa pinjam dulu ke bosnya, nanti garamnya masuk ke bosnya kan gitu. Kalau di sini nggak bisa, di sini itu harus hidup sendiri, apa-apa sendiri. Tapi nanti kalau ada sudah jadi garam, sana pengen beli, sini pengen beli, pengennya murah. Di setiap sudut kehidupan, ada satu benda kecil yang tak pernah kita sadari. Garam. Garam bukan hanya pelengkap rasa, tapi hasil kerja keras para petani di pesisir yang berjibaku dengan panas, angin, dan ketidakpastian cuaca. Di Serang, Banten, seorang petani bernama Pak Rohmat menjaga warisan ini tetap hidup. Saya asli Bapak Rohmat, saya petani garam di Serang. Tapi masalah asli saya dari padi. Di zaman Romawi, garam pernah dibayar setara emas. Ia adalah gaji, kehormatan, dan kekuasaan. Di Nusantara, garam bukan hanya bumbu, tapi pernah jadi simbol kekuasaan kolonial. Awalnya Pak Rohmat menggunakan metode tradisional tanpa alas plastik. Tapi seiring waktu, ia beralih ke teknik modern dengan menggunakan plastik khusus, meski dengan biaya yang tak murah. Satu petak tambak bisa menelan biaya hingga 10 juta rupiah per tahun. Proses pembuatan garam pun sangat bergantung pada cuaca. Saya proses bikin garam di sini ya sebenarnya belum lama. Perkiraan baru 5 tahunan lah. Awal pertama manual, bukan pakai plastik, pakai tanah biasa. Belum punya modal maksudnya. Itu awalnya plastik biasa. Perbedaannya dari prosesnya. Prosesnya sekarang ya modal plastiknya sekarang agak mahal kan. Plastiknya apalagi ya walaupun bekasan ini kan sudah lama. Nah terus kalau manual itu kan harus dicuci. Kalau manual kan harus dicuci. Pasirnya itu. Iya tanahnya harus biar misah. Ada Nah terus yang keduanya tahun kalau nggak salah tahun 2017 itu saya sudah bisa beli plastik tapi plastiknya plastik musa. Plastik tipis. Cuma kepakai satu panenan aja. Kalau sekarang itu bisa berkali-kali nyampe 3 tahun, 4 tahun tergantung kita penggunaannya. Proses pembuatan. Iya. Proses pembuatan sama juga, sama. Oh, sama. Tapi kalau ada cuacanya lebih panas, lebih bagus, itu malah cepetan yang ini. Dalam kondisi normal, 2 petakan tambaknya bisa menghasilkan hingga 10 ton garam. Tapi pemasaran tetap menjadi tantangan. Tak seperti di Jawa yang punya jaringan bos-bos garam. Di Serang, petani seperti Pak Rohmat harus berjuang sendiri. Kendala terbesar terutamanya modal. Terutama modal. Yang kedua pemasaran. Tuh, pemasaran. Masalahnya di sini nggak seperti di Jawa. Biasanya di Jawanya kan ada bos-bos garam. Ibaratnya kalau petani-petani kekurangan uang kan bisa pinjam dulu ke bosnya. Nanti garamnya masuk ke bosnya kan gitu. Kalau di sini nggak bisa. Di sini itu harus hidup sendiri, apa-apa sendiri. Tapi nanti kalau ada sudah jadi garam, sana pengen beli, sini pengen beli, pengennya murah. Harapan akan peran koperasi atau dukungan pemerintah seringkali hanya sebatas janji. Proposal bantuan berkali-kali diajukan, namun hasilnya nihil. Meski begitu, Pak Rohmat tetap konsisten menjaga kualitas garam dan membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Peran pemerintah sama sekali nggak ada.
Nggak ada sama sekali, nggak ada. Pemda setempat juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya itu pengennya ya itu tanda tangan terus-terusan, proposal suruh bikin, tapi kenyataannya ya cuma bikin-bikin itu aja, nggak ada sama sekali. Rapat terus-terusan, suruh rapat. Rajin ya Pak kalau rapat. Rapat rajin saya. Ya saya sering marah-marah kalau rapat. Kalau rapat paling dapat uang makan 100.000 ibaratnya kan uang makan. Tapi kalau mengajukan masalah bantuan nggak pernah direalisasi, nggak pernah ditanggapi, maksud saya kan di situ. Diserang terus-terusan, mau kemarin nyampe kementerian sana malah kok. Tapi ya sering orang-orang kementerian sering datang ke sini. Tapi tahun kemarin nggak ada sama sekali. Makanya bantuan dari pusat turun, tapi nggak nyampe petani. Kalau petani sekarang dulunya agak banyak, tapi sekarang ya cuma 2 yang beroperasi. Sini sama depan sana. Ahmad, lelaki asli warga desa Alang-Alang Kecamatan Pontang, Serang, Banten, sudah ikut bekerja menjadi petani garam, mengikuti Pak Rohmat selama 1,5 tahun. Kalau pertama ya Iya ya, orang biasa ya. ya tambah sama warga lah. Sampai ini sepirang tahun kerja mas? Hah? Sepirang tahun kerja ini? Setahun setengah. Ya. Kalau pertama garamnya putih normal. Mestinya Iya ya. Wih, tinggal bagus sendalnya mas. Nanti pakai aja kita bang. Makasih. Udah biasa. Panas. Kalau kecampur air hujan juga kualitasnya turun ya? Iya. Soalnya kadar garamnya juga kurang ya. Biasanya bawa tiga karung bawa di belakang. Iya. 3 karung sekali ngangkut. Satu motor. Treknya kayak gitu lagi jalanannya, masya Allah. Biasa motor kayak gini tuh. Kuat ya. Motor kuat sih. Garam tak hanya penting sebagai bumbu dapur, tapi juga memiliki kandungan gizi yang vital. Menurut ahli gizi, garam mengandung yodium yang sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak. Kalau kita ngomongin garam itu termasuk salah satu makanan yang bermanfaat untuk tubuh, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, kalau misalnya garam yang dimaksud yang biasanya bermanfaat untuk anak-anak itu biasanya garam beriodium. Nah, garam iodium ini manfaatnya banyak. Mulai dari biasanya kalau kita kenal ada penyakit gondok yang ada pembengkakan di sini di leher, itu biasanya karena kekurangan garam iodium. Padahal sebenarnya dia tetap makan garam di rumahnya, tapi kalau misalnya yang dikonsumsi garamnya itu tidak beriodium, maka dia beresiko kena penyakit gondok tersebut. Nah, selain mencegah terkena penyakit gondok itu,
dia juga punya fungsi yaitu membantu hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini fungsinya adalah yang paling bermanfaat untuk anak-anak itu adalah untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau misalnya sekarang yang lagi digalakkan sama pemerintah itu untuk memberantas stunting, salah satu caranya adalah si anak ini harus mengkonsumsi garam yodium karena fungsinya si yodium tersebut yaitu membantu proses perkembangan dan pertumbuhan anak supaya dia tidak pendek. Misalnya anak kecil itu biasanya kita mulai kasih garam di atas usianya 1 tahun. Jadi mulai dari 6 sampai 1 tahun itu anak itu belum boleh diberikan garam karena usia 6 sampai 1 tahun itu dia masih belajar untuk mengenal makanan aslinya seperti apa rasanya. Jadi mulai 1 tahun biasanya mereka itu udah kenal tuh sama makanan itu. Makanya biasanya di usia 1 tahun dia perlu yang ada rasa-rasanya, makanya mulai kita kasih garam di situ. Paling biasanya kalau misalnya kita mau ngasih garam, batasnya itu 1 sendok teh, itu maksimal. Kalau mau menentukan kandungan garam itu dia per kategori sih, biasanya kategori usia. Kalau misalnya 1 sampai 2 tahun biasanya maksimal setengah sendok teh aja. Kalau udah dari 2 sampai 5 tahun itu udah boleh maksimal 1 sendok teh. Kalau yang paling utama, yang pertama itu adalah protein. Jadi kita ini bisa tumbuh, tingginya nambah, berat badannya nambah. Kalau misalnya rambut rontok, rambutnya numbuh lagi. Kuku yang tadinya dipotong terus numbuh lagi. Itu semuanya itu asalnya dari protein. Jadi protein ini tugasnya adalah untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua untuk regenerasi sel-sel yang mati menjadi sel-sel yang baru lagi. Selain untuk konsumsi langsung, garam juga berperan penting dalam industri pengolahan ikan, terutama pengasinan. Metode ini telah digunakan turun-temurun untuk mengawetkan hasil laut di daerah pesisir. Pengasinan membantu menjaga kesegaran ikan lebih lama tanpa lemari pendingin. Prosesnya sederhana, ikan dilumuri garam dan dibiarkan beberapa hari agar air di dalamnya keluar dan bakteri pembusuk mati. Hasilnya adalah produk dengan nilai ekonomi tinggi dan daya simpan panjang. Sebuah solusi cerdas dari warisan budaya maritim Nusantara. Garam mungkin terlihat sederhana, tapi di balik kristalnya tersimpan cerita ketekunan, pengetahuan lokal, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dari tangan-tangan petani seperti Pak Rohmat, rasa asin itu menjadi pengikat sejarah dan masa depan.